البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zilna fi safhah rabi'ah wassalasin. Kita masih di muka surat 34. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil ummah bi kamali tauhid. Semangat atau keinginan kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat ini mendapatkan atau memiliki kesempurnaan tauhid. Al-haditsur rabi' wal khamsun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-54 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syifa'u fi salasah. Kesembuhan ada pada 3 sistem pengobatan. Hadza laisa alal hasar walakin alat taghlib. Ini bukan sebagai pembatasan tetapi biasanya, yaitu seringkali kesembuhannya itu adalah afwan, kita tutup datanya dulu ya. Tapi jadi putus. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nih? Tak apa. Jadi hadis yang ke-54 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syifa'u fi salasah. Kesembuhan ada pada 3 sistem pengobatan. Ini bukan sebagai pembatasan, tetapi ini adalah mimbabi taglib. Biasanya sembuh melalui ini atau ini atau ini. Baik. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annal insan qad yushfa birruqyah wa aidan qad yushfa bi ba'dil adwiyah wa qad yushfa bi duni ayyi dawa wa kullu dzalika bi idznillah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan seseorang itu terkadang sembuh dengan sebab yaitu ruqyah, yaitu doa-doa, atau mungkin sembuh dengan obat-obat, atau mungkin sembuh bahkan tanpa obat apapun. Itu semua adalah dengan seizin Allah Ta'ala. Qala Rasulullah syarbati asal, yaitu dengan meminum madu yang asli tentunya ya. Wa syartati mihjam, sedotan alat hijamah, alat berbekam. Wa kayyatinar, dan pengobatan dengan besi panas, yaitu besi yang dipanaskan dengan api, kemudian diletakkan pada titik-titik tertentu yang sekarang dikatakan titik akupuntur itu, akupunctur itu. Wa anha ummati anil kai, saya melarang umat saya dari kai, li'anna fihi ta'dziban, karena memang di dalamnya ada penyiksaan. Wa aidan kama qalahu ba'dul arab akhirud dawa al-kai fa fihi naun minal ittikali ala ghairillah. Dan juga karena sebagian orang Arab dahulunya mengatakan akhir obat adalah kai, maka seakan-akan ada semacam ketergantungan pada selain Allah. Tayyib. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kai, maka Rasulullah SAW melarang umatnya dari kai. Wa amma tafasilul hukam fafi kitabin akhar. Adapun perincian hukum kai ini tentunya dibahas dalam kitab yang lain. Rawahul Bukhari.
Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tayyib. Malladhi aradahul mu'allifu rahimahullah ay annal kai qad yanqusu kamalat tauhid. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh si penulis di sini, hafizahullah, yaitu bahwasanya kai itu boleh jadi mengurangi kesempurnaan tauhid. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adzab madza humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak meramal nasib sial, dan juga mereka itu tidak melakukan pengobatan dengan kai, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal. Wa dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi Fathil Bari anna hadhil khisal al-arba' tarji'u ila al-khoslatil akhirah wa hiya at-tawakkulu 'ala Allah. Al-Hafidz di dalam Fathul Bari telah mengatakan bahwasanya 4 karakter ini semuanya kembali pada karakter terakhir, yaitu apa? Tawakal kepada Allah. Wa hadza yadullu au yushiru ila annal kai qad yanqusu kamal tauhid. Maka ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwasanya kai itu boleh jadi akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik. Qala hafizahullahu taala fadlu qauli la ilaha illallah wa anna Muhammadan hakada sah Muhammadan Rasulullah fi hadhil ummah. Keutamaan kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di umat ini. Baik. Qala hafizahullahu taala al-haditsul khamis wal khamsun an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma Abu Muhammad. Baik. Min Bani Umayyah min Bani Abdi Syams. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Ada salah seorang dari umatku yang diseru, dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijilla. Bukan sijilan tapi sijilla. Kalau sijil itu kerikil, tapi sijil yaitu lembaran. Kemudian ditebarkanlah untuknya, ditebarkanlah 99 lembaran catatan yang menjadi milik dia, 99. Kullu sijillin maddal basar. Setiap lembarannya itu sejauh mata memandang. Nah, kalau umur panjang berarti apa? Boleh jadi daftar amalan dia ya lebih panjang tentunya. Baik. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh wa syarrukum man tala umruh wa sa'a amaluh. Hadis Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhuma. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Berarti apa? Daftarnya bagus, banyak dan bagus. Dan yang terburuk dari kalian adalah yang panjang umurnya namun buruk amalannya. Berarti apa? Ya daftarnya panjang tapi hitam boleh jadi atau buruk-buruk itu. Baik. Summa yaqulullahu azza wa jal hal tunkiru min hadza syai'a. Kemudian Allah azza wa jalla bertanya kepada orang yang dihisab, diperiksa ini. Apakah engkau mengingkari sedikit saja dari daftar ini? Yaitu saya tak pernah menulis, tak pernah berbuat macam ini. Apakah ada engkau mengingkari pola-pola macam ini? Fayaqulu la ya Rabb. Dia mengatakan tidak wahai Rabb. Memang semuanya amalan saya ini. Fayaqul azalamatka katabatil hafidun. Apakah para penulisku, yaitu para malaikat yang kiramun katibun itu, para malaikat yang mulia yang menulis, hafidun para pengawas, mendolimi engkau, menulis untukmu amalan yang bukan dari amalanmu, dan semacam itu, padahal amalannya buruk, misalkan amalan buruk. Fayaqulula, maka dia mengatakan tidak. Summa yaqul alaka udzur, apakah engkau memiliki udzur untuk dimaafkan dari kesalahan sebanyak ini?
alaka hasanah, apakah engkau memiliki kebaikan untuk ditimbang sebagai penyeimbang terhadap atau penebus terhadap keburukan-keburukan ini? Fayuhabur rajul, maka orang ini merasa ketakutan. Fayaqulula, dia mengatakan tidak. Fayaqul bala innalaka indana hasanah. Allah mengatakan bahkan engkau memiliki udzur. Sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma alaikal yaum. Innahu dhamir sya'an, tak perlu diterjemah. Tapi ini menunjukkan pentingnya informasi berikutnya. Pada hari ini engkau tidak dizalimi, engkau tidak dianiaya sedikit pun. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikeluarkanlah untuknya satu kad. Bitaqah menunjukkan ini kecil saja, namanya kad kan, tak mungkin besarnya seperti papan reklame itu. Jelas dia kecil aja. Apalagi sejauh mata memandang, tak. Bitaqah kecil, kad. Tertulis di dalamnya dua kalimat syahadat. Faya khaybata man angkarallaha wa rasulah au irtada an dinil Islam. Berarti apa? Alangkah ruginya orang yang mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, demikian pula orang yang murtad dari Islam, hilang, tak punya kad apapun. Na'udzubillah. Kad syahadatain. Qalu fayaqulu ya Rabb ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, ma hadhihi, ini menunjukkan yaitu bagaimana dia akan mampu menyeimbangkan, mampu melawan apa yang akan disebutkan berikutnya. Ini kalimat mahadhihi. Bagaimana saya akan membandingkan berapalah nilai dari kad ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran sebanyak itu. Jumlahnya saja lain, 1:99, ukurannya lain, kecil dibandingkan dengan sejauh mata memandang. Baik. Fayaqul innaka la tudlam. Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak dianiaya. Fatudha'us sijillatu fi kiffah. Kemudian lembaran-lembaran tadi yang sejauh mata memandang, yang 99 itu diletakkan dalam satu dacin, satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kiffah. Dan kad tadi, kartu tadi, kalau orang Indonesia bilang kartu ya, kad, diletakkan dalam satu dacin, satu daun timbangan. Fato syati sijillat wasakulatil bitaqah. Ternyata lembaran-lembaran itu beterbangan saking ringannya dan beratlah kad tadi. Tayyib. Berarti yang terpandang apa? Terpandang bukan bilangan, yang terpandang bukan banyaknya ini, banyaknya itu, tapi yang terpandang adalah kualitinya. Tayyib. Tayyib. Qala Muhammad ibnu Yahya rawi hadal hadis al-bitaqah ar-ruqa'ah wa ahlu Misr yaqulun liruqa'ah bitaqah. Intinya adalah lembaran yang kecil. Thayyib. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Shahahu Al-Albani fi silsilati shahihah. Thayyib. Wa hadza aidan yadullu ala fadli tauhid wa yadullu ala siqal ismillahi ta'ala wa yadullu ala siqali syahadatain. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, walaupun dosa banyak, tetapi yang penting tauhidnya terjaga, jangan berbuat syirik, maka boleh dosa-dosa tadi dikalahkan dengan tauhid tadi, dan menunjukkan beratnya nama Allah sebagaimana dalam riwayat yang lain. Demikian pula menunjukkan tentang beratnya dua kalimat syahadat. Wala syakka anna hadza liman laqiyallaha azza wa jalla ma'a baqa'i syahadatain. Dan tidak diragukan tentunya keutamaan ini adalah untuk orang yang menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan masih kekal kalimat tauhid dia. Yang murtad rugi sendiri, atau yang melakukan pembatal-pembatal keislaman ya berarti mencelakakan diri sendiri. Thayyib. Qala hafidhahullahu ta'ala, innallaha radiya li hadhil ummah al-yusra wa karihalahal usr. Wa hadza min fadilati hadhil ummah. Sesungguhnya Allah meridai agama yang mudah,
menyukai kemudahan untuk umat ini dan Allah membenci, Allah tidak suka kesulitan menimpa umat ini. Dan inilah di antara keutamaan umat ini, dipilihkan agama yang ringan. Innama bu'istu bil hanifiyati samhah wal hadis hasan li ghairi. Sesungguhnya saya diutuskan dengan membawa agama yang lurus, yang lapang. Baik, memiliki kelapangan, keringanan. Qala hafidhahullahu taala al hadisus sadis wal khamsun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, inna dina yusr. Sesungguhnya agama ini adalah mudah, senang. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada seorang pun yang beradu kuat. Yushada, ini pembahasannya dalam masalah sorof. Berarti apa? Antara fa'il dan maf'ul itu terjadi saling beramal, yaitu saling beradu kuat. Tidak ada seorang pun yang beradu kuat dengan agama ini, kecuali agama ini akan mengalahkan dia. Sengaja memberat-beratkan diri. Akhirnya kalah, akhirnya futur, melemah. Karena terlalu memberat-beratkan diri, menyusahkan diri sendiri. Fasaddidu wa qaribu. Maka luruslah di atas jalan yang benar dan dekatilah jalan yang benar. Saddidu kama dzakarahu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala fi Fathil Bari, ilzamus sabat ala sirat. Kurang lebihnya kalam beliau demikian dalam Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali. Saddidu yaitu setialah kalian di atas kekukuhan, di atas sirat, yaitu betul-betul berjalan di atas sirat. Wa qaribu, dekatilah kebenaran. Illam taqdiru ala tahsilis sadat faqaribus sirat. Yaitu apabila kalian tak mampu untuk mendapatkan kelurusan, kita masih manusia, masih lemah, masih banyak kekurangan, terkadang kita tak mampu untuk betul-betul 100% di atas apa misalkan, yaitu sholat yang khusyuk, paling tak dekati jalan yang lurus, usahakan khusyuk. Tak mampu ikhlas 100%, maka usahakan dekati keikhlasan, yang penting ada usaha, jangan menjauh dari jalan yang lurus itu. Tayyib. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian, absyiru bisama hati hadatin, bergembiralah kalian dengan lapangnya agama ini. Wa absyiru bi kasratil ujuri fi, bergembiralah kalian dengan banyaknya pahala di dalam agama ini. Kullu hasanatin bi asyarati amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin ila at'afin katsirah. Setiap kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat, sehingga bahkan 700 kali lipat atau lipatan yang lebih banyak lagi. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian juga dengan surga yang telah dijanjikan pada kalian. Ini semua masuk di dalam makna absyiru, bergembiralah. Thayyib. Jangan seperti sebagian orang gembira tatkala orang tuanya mati, segera dapat warisan. Itu salah letak absyiru. Bilang, oh saya ada dalil absyiru. Bukan, itu salah tempat Anda. Wasta'inu bil ghadwati warauhah, dan pergunakanlah, ini salah satu maknanya, ista'inu, carilah pertolongan atau manfaatkan, al-ghadwah yaitu di waktu pagi. Amalan, tak mungkin kita beramal 24 jam terus menerus, kita manusia, kita bukan malaikat, kita bukan mungkin yang boleh kerja 24 jam, robot kok, atau apa tak tahu. Tapi kita usahakan di pagi-pagi membaca Quran mungkin beberapa muka surat, atau sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat. Tak mampu banyak-banyak, usahakan di waktu pagi ada beberapa amalan, zikir-zikir di waktu pagi juga. Warauhah ini adalah nihayatun nahar, akhir siang, berarti apa? Petang. Ibadah di waktu petang, baca Quran, beberapa muka surat, berzikir, zikir waktu petang, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan di situ. Wa syai'in minad duljah, dan sedikit, syai' ini seringkali litaklil, sedikit dari duljah, alal khilaf.
hal hiya nihayatul lail au bidayatuha. Ini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Duljah boleh jadi adalah akhir malam dan boleh jadi awal malam. Kebanyakannya mengatakan Duljah adalah akhir malam. Kita tak mampu sholat malam terus menerus sepanjang malam, tapi paling tak 1 rakaat atau 3 rakaat atau mampu 5 rakaat, alhamdulillah. Diusahakan ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dan Allah tidak bosan menerima amalan kita sehingga kita sendirilah yang bosan. Tayyib. Wa qad istashkala ba'dun nas fa yaqulun idza kana hadad din yusar limada nuhina anil khamar limada nuhina anil ughniyah wa ma ila dzalik. Ya, ada sebagian orang mempertanyakan, kalau memang agama ini mudah, senang, kenapa dilarang minum minuman keras, kan sedap. Kenapa dilarang bernyanyi-nyanyi, main musik, padahal itu sedap, dan seterusnya. Tayyib. Al-yusr innama yakunu fima ahallahullahu ta'ala. Yang namanya kemudahan itu adalah hanyalah di dalam perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Wa amma ma nahallahu ta'ala anhu fa fihi masyaqqah wa fihi darar wa fihi khasarah imma diniyah wa imma ukhrawiyah. Adapun perkara yang Allah haramkan, perkara yang Allah tegah, Allah larang, pasti di dalamnya itu akan menimbulkan kesulitan, menimbulkan bahaya, dan menimbulkan kerugian, baik itu dunia kita ataupun akhirat kita, terkait dengan dunia ataukah terkait dengan agama kita. Taib. Faman tamassaka bihadzal din ala yambaghi min ghairi ifratin wala tafrid fala yuqal innahu mutasyaddid. Maka orang yang berpegang teguh dengan agama ini tanpa berlebihan dan tidak pula bersikap kurang, tidaklah dikatakan orang seperti ini yaitu apa? Orang yang bersikap keras karena sekedar ikut Nabi. Nabi menyuruh apa, kita ikuti. Melarang apa, ya sudah, kita tinggalkan. Baik. Wa min babil faidah, qad qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, ahlu sunnah laisa fihim tasyaddud walakinnan nasa qad aliful muyu'ah. Kama fi kitabihi ijabati sa'il safah ar-rabi'ah wasitin ba'da salasimi'ah. Ini faedah. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah mengatakan ahlu sunnah laisa fihim tasyaddud. Ahlu sunnah tak ada di dalam diri mereka itu tasyadud, yaitu sikap keras, yaitu berlebihan. Walakinnan nasa qad aliful muyu'ah. Tetapi umat manusia memang sudah terbiasa dengan kelembean, sehingga tatkala ada larangan langsung ini keras. Tatkala ada ini dilarang oleh Allah langsung mengatakan Anda terlalu berlebihan. Padahal ini adalah dalilnya jelas. Ini sebagaimana dalam kitab Ijabatus Sa'il muka surat 364. Tayyib qal rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, akhud hadisan, kita ambil satu hadis lagi. Al hadisus sabi wal khamsun 57. An Mihjani binil Adra radhiyallahu an. Tayyib wa huwa al-Aslami al-Madani. Tayyib, lam tudkar kunyatuh. Tidak disebutkan kunyahnya, tapi beliau ini dari apa? Yaitu Bani Aslam. Beliau dari Madinah. Radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna rajulan fil masjid yutilu shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berita kepada beliau bahwasanya ada seorang lelaki di dalam masjid yang dia memperpanjang salat. Tayyib. Ala khilafil ma'hud. Tentunya maksudnya yaitu menyelisihi apa yang ma'ruf dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Kalau sholat panjang seperti Rasul tentunya itu tidak masalah. Tapi ini menyelisihi apa yang ma'ruf di dalam tradisi Nabi dan sahabat, makanya disebut-sebut. Fa'atahu fa'akhadha bimangkibih. Kemudian Nabi pun mendatanginya. Selanjutnya beliau memegang pundaknya, summa qala. Setelah itu Nabi mengatakan innallaha azza wa jalla. Bagusnya tanda kurung double ini di depan ya, di depan inna ya mestinya. Innallaha azza wa jalla radhiya li hadhil ummah al-yusr. Sesungguhnya Allah azza wa jalla
meridai kemudahan untuk umat ini. Wa karihalahal usr, dan Allah membenci kesulitan menimpa umat ini. Min ajli dzalika istaqarat qaidatun fil usul mata al-masyaqqah tajlibut taisir. Baik. Makanya telah menetap kaidah di dalam usul fikih, apa itu? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan pemudahan, taisir, pemudahan. Kalau yusr, kemudahan. Baik. Yaitu setiap kali umat mengalami kesulitan akan diberi rukhsah, diberi keringanan dan sebagainya. Qalaha salasa marrat. Beliau mengucapkan itu 3 kali. Kaidah tadi disebutkan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam kitab beliau Al-Asbah wan Nadhair. Wa inna hadza akhadha bil usr wa tarakal yusr. Sesungguhnya orang ini dohirnya Nabi kemudian mengajak bicara sahabat yang lain sebagai peringatan, sebagai contoh untuk jangan seperti itu. Sesungguhnya orang ini mengambil kesulitan dan meninggalkan kemudahan. Membebani diri melebihi kemampuan. Rawahu Tabrani fil Kabir. Wa fi Zawaidil Bazar. Al-Bahru Zakhar. Zawaid Al-Bazar. Wa sahahu Albani fi silsilati shahihah. Tayyib ilahuna wa Allahu a'lam.